Kalian pengen punya Fortuner 2800 cc, tapi kalian sadar budget kalian nggak cukup di dompet. Nah, mobil ini bisa jadi pilihan buat kalian. Selamat datang di channel Indianus TV di Garmotif, yaitu segmen Sekonotif. Sebelum gue lanjut untuk penjelasan mobil ini, gue pengen jelasin dulu untuk segmen kita yang baru, yaitu Sekonotif. Nah, kalau kalian bertanya-tanya, Sekonotif itu apa sih? Nah, Sekonotif itu adalah sebuah segmen baru dari kita, dari Garmotif itu, untuk membahas mobil bekas. Jadi, kita akan jelaskan user experience-nya kayak gimana, nanti juga kita akan tanyakan pemiliknya. Jadi, lengkap semuanya. Kayak rasanya gimana, sejarahnya gimana, harga jualnya, terus plus minusnya, semua akan kita jelaskan di Sekonotif. Nah, Sekonotif ini berasal dari kata apa nih? Berasal dari kata second dan otomotif. Kalau orang Indonesia tuh ngomong mobil second tuh second, S-E-K-N. Ya, jadi kita nyebutnya Sekonotif. Nah, seperti itu ya. Oke, di depan gue sudah ada Toyota Fortuner tahun 2010. Mobil ini merupakan minor improvement yang kedua. Toyota Fortuner sendiri itu masuk ke Indonesia sekitar tahun 2005, tapi pada saat itu masuknya dari impor Thailand, dan pada saat itu hanya tersedia satu opsi mesin saja, yaitu mesin bensin. Terus tapi pada tahun 2007 mobil ini sudah tersedia pilihan mesin diesel, tapi hanya tersedia transmisi manual saja. Nah, tidak hanya di Asia Tenggara saja, tetapi kemudian Fortuner ini juga beredar di pasar Timur Tengah dan juga pasar Amerika Latin ya, kayak Brazil, Argentina, dan sekitarnya. Nah, Fortuner ini juga punya banyak nama ya. Fortuner ini kalau di Amerika Latin tuh kalau nggak salah namanya Toyota SW4, terus juga ada yang bilang Toyota Hilux Surf. Jadi memang sebenarnya kalau melihat dari basisnya, mobil ini tuh sebenarnya kayak versi SUV-nya dari Hilux gitu. Jadi masih bisa dibilang ya masih dalam satu saudaranya gitu. Dan Fortuner sendiri di Indonesia itu menurut gua adalah sebuah pelopor leather friends. Sebelum Pajero, Nissan Terra ya, itu teman-temannya tuh belum pada masuk. Nah ini masuk pertama di Indonesia. Terus secara global kalau kalian tanya Fortuner itu masuknya ke kategori apa sih? Fortuner sendiri itu ada di tengah-tengah. Jadi dia di atasnya Toyota RAV4 ya, kalau kalian tahu. Tapi di bawahnya Toyota Land Cruiser. Jadi dia masih dia kalau mungkin orang nyangka Fortuner itu sama sekelas dengan Land Cruiser. Nah, itu kalian salah. Dia secara body juga lebih kecil dari Land Cruiser, dan dari mesinnya juga kemudian lebih kecil. Nah, untuk minor improvement-nya, kalau kita lihat dari depan, grillnya ini menggunakan motif seperti kayak honeycomb gitu, tapi bentuknya diagonal gitu ya. Di segitiganya diagonal gitu-gitu. Terus di bagian lampu dia juga sudah menggunakan lampu utama proyektor, tetapi ini oleh ownernya dia menggunakan sudah LED. Terus juga sudah ditemani dengan fog lamp, dan khas dari mobil SUV ya, dia menggunakan spion tanduk. Jadi kalau zaman sekarang tuh kan pakai apa tuh? 360 kamera ya. Nah, itu kalau zaman dulu belum ada tuh. Dia pakai spion tanduk, dan ini menurut gua menambah sisi kegantengannya gitu. Lebih natural aja. Ini aslinya, ini ada chrome, tetapi sama ownernya itu udah di delete chrome-nya, jadi mungkin lebih cantik gitu ya. Oke, sekarang kita beralih ke sektor mesinnya. Fortuner 2010 ini salah satu mesin diesel legendarisnya Toyota, yaitu 2KD FTV 2500 cc 4 silinder DHC, dan sudah menggunakan turbo diesel. Itu punya output sekitar 101 horsepower dengan torsi 260 Nm di putaran 1600 sampai 2400 rpm.
mesin ini juga sharing platform dengan Toyota Innova, Kijang Innova sama Toyota Hilux untuk di Indonesia sendiri. Mesin ini didukung oleh 2 transmisi, yaitu otomatis 4 percepatan dan manual 5 percepatan, dan tenaganya tadi disalurkan ke 2 roda di belakang. Namun juga tersedia pilihan 4WD, tetapi pada saat itu 4WD itu baru ada di mesin bensin saja, tetapi pada tahun 2013 4x4-nya sudah tersedia di mesin diesel sampai sekarang. Oke, untuk turbonya, dia turbonya belum VNT ya, jadi masih turbo yang konvensional, masih turbo yang biasa. Kalau yang VNT itu kan masuknya tahun 2013 ya, dan ini unik, dia nggak ada intercooler ya, beda sama Pajero Sport, tapi tenaganya ya untuk saat itu cukup besar lah, gitu. Cukup tangguh juga kok mobil ini. Oke, kita berada di bagian samping dari Toyota Fortuner. Kalau misalnya kita ngelihat ground clearance-nya, dia lebih pendek sekitar 5-10 mm kalau dibandingkan dengan rival abadinya yaitu Mitsubishi Pajero Sport. Untuk perbedaannya dengan yang generasi pertamanya apa? Yang sebelumnya, sebelum minor improvement itu sebenarnya nggak ada sih. Cuma di spionnya aja dia sekarang udah ada lampu sene, dan ini lampu sene LED ya. Terus di samping ini ada emblem D4D-nya, terus di sini juga ada lampu sen di fendernya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian bannya ini. Ini secara profil sebenarnya bannya sama kayak yang dulu. Cuma ya kalian tahu ini peleknya siapa? Ya betul, ini adalah pelek dari Toyota Fortuner yang baru. Kalau yang lama modelnya alloy, palang 6 ya kalau nggak salah ya. Ukurannya 17 inci tapi ini ukurannya 18 inci, jadi lebih besar 1 inci dan jadi lebih gagah gitu ya, jadi lebih fresh gitu. Terus ini juga ya ada apa kayak footstep gitu, jadi menambah kesan gagahnya. Tapi ada juga beberapa user Fortuner footstepnya ini dicopot, jadi kayak mobil-mobil trondolan gitu, trim murah ya. Oke, kita beralih ke bagian belakang dari Toyota Fortuner 2010 ini. Sebenarnya untuk minor improvement yang kedua sebenarnya nggak begitu banyak perbedaan yang mencolok, tetapi untuk lampu kalau misalnya kalian lihat secara detail beda ya. Jadi lampu lampu ngeremnya ini, lampu yang warna merahnya itu kalau dulu dia lebih dominan gitu, lebih gede, tapi sekarang dia ada di sini. Lampu mundur, lampu sennya lebih gede, kalau dulu kayak rada kecil. Tidak ada perbedaan, dia di sini pakai udah di delete chrome, terus knalpotnya ori. Di sini ada wheel cover, jadi nutupin buat ban serepnya, dan ini ada emblemnya 25G. Kalau diesel dia hanya di G. Kalau V yang tipe tertingginya dia mesin bensin, dan itu 4x4. Kacanya nih ini cukup gelap ya, tapi ini kalau teman-teman ngira ini nggak ada rear defogger ya, ada, cuma ini emang gelap aja gitu. Udah ada rear wipernya dan ya, oh ini udah ada kamera belakangnya, ini custom ya, zaman dulu kan nggak ada gitu ya rear kamera. Dan sudah didukung juga oleh sensornya ada 2 biji. Kita buka bagasinya. Oke, kita masuk kita ada di dalam bagasinya ini. Untuk bagasi sendiri, ini kalau misalnya bangkunya turun ya, itu kurang lebih bisa 2-4 koper. Gua nggak dapat informasi pasti berapa liternya, tapi kalau misalnya ini sudah dilipat, itu kurang lebih kita mendapatkan tambahan 20-30 liter. Ini sama ownernya dikasih jaring-jaring, mungkin biar rapi, untuk mungkin kayak naro-naro payung gitu ya. Misalnya ini memang kebetulan payung, sini ada subwoofernya, ini custom juga. Ini ada cantolan yang kalau nggak salah kuat sampai 2 kilo, 2 atau 4 kilo gitu. Oke, kita masuk ya. Assalamualaikum. Oke, kita sekarang sudah di dalam kabin dari Toyota Fortuner 2010 ini. Hal yang pertama gue menjadi first impression, tutup dulu aja. First impressionnya adalah ini Innova banget bro. Jadi setirnya ini setir emang setir Toyota banget. Ini dari Alphard, Innova V, Altis tipe tertinggi. Ini pakai setir yang model ini. Terus untuk di konsol tengahnya ini ya, AC-AC-nya ini juga
punya Innova V. Ini pokoknya kayak impresi gue tuh kayak kijang Innova tertingginya gitu. Speedometernya udah Optitron gitu ya. Oke, terus habis itu untuk joknya ini udah di custom. Jadi ini kayak kulit, tapi ini sebenarnya bukan kulit tapi microfiber. Aslinya untuk Fortuner diesel itu masih menggunakan fabric. Kalau kulit itu dia cuma ada di bensin, tetapi pada saat itu Toyota menyediakan opsi untuk dibikin kulit gitu. Kalau nggak salah berapa ya, harus tambah berapa gitu, gue lupa sih. Baru bandingan 10 juta. Kalau misalnya lu mau kulit pada saat itu lu harus bayar tambah 10 juta. Oke. Nah, yang seperti yang gue bilang tadi, ini Matic, Maticnya juga Tiptronic, jadi aman gitu ya. Terus ini audionya aslinya dia nggak pakai monitor ya, aslinya double din gitu. Ini udah diganti sendiri sama ownernya. Terus lampu kabin udah diputihin juga sama ownernya. Terus di sini ada tempat penyimpanan kacamata. Terus ada apa namanya, vanity mirror. Dua-duanya ada sunroof tapi bohong. Terus di setirnya ada pengaturan volume, ada pengaturan apa nih untuk MID kalau nggak salah. Colokin dulu. Maaf lama, saya lupa nyolokin kuncinya. Sekalian aja nyalain mesinnya untuk tahu sensasi diesel kayak gimana. Nicely done. Oke. Di tengah sini ada MID-nya, ada range, terus juga ada apa, bisa diganti-ganti informasinya di sini. Ada apa? Kompas, terus ada suhu di luar, average bensin. Nah, kita kecilin dulu. Terus jarak tempuh, ya, jam. Nah, oke, balik lagi. Terus habis itu, jadi ini buat, ini buat modenya. Audio, ini mode untuk audionya, ini info untuk apa namanya nih, informasi yang di tengah ini. Terus ada mode buat speedometernya. Terus untuk lampu, fog lampnya di sini. Di sebelah kanan ini ada pengaturan spion, terus ada pengaturan untuk cahaya Optitronnya. Di sini di bawah apa nih? Di bawah lingkar speedometer ini ada turbo timer. Ini juga dari ownernya ya. Oke, beralih ke door trim. Ini untuk materialnya dia menggunakan kulit di sini, terus juga ada ornamen wood panelnya. Untuk pengaturan kaca dia auto di driver. Terus di sini ada auto locknya. Di samping side pocket ini ada satu cup holder dan laci penyimpanan terbuka. Tetapi kalau kalian kurang untuk buat cup holdernya, di bawah di bawah persis ventilasi AC-nya ini juga udah ada. Untuk ruang penyimpanan terbuka di sini juga ada 2 buah cup holder. Terus di sini mungkin bisa naruh kayak HP, bisa di sini. Tapi ini kayak kasar, mungkin bisa dikasih lapisan gitu. Di sini juga ada penyimpanan terbuka di sini, tapi kecil, mungkin buat koin-koin bisa buat. Di sini juga ada cup holder. Di pintu juga sebenarnya sama. Lacinya juga ini kayaknya agak sempit sih, ya. Di ini ada airbagnya. Airbag sudah ada 2 ya. Materialnya ya biasa, keras, plastik. Di sini juga ada ornamen ornamen panel. Ralat, gue dapet info dari owner kalau minor improvement yang kedua, dia sudah menggunakan monitor touchscreen. Tapi ini kebetulan juga udah di aftermarket. Untuk di tengah ini juga kita mendapatkan laci yang cukup dalam, tapi ini juga udah dalam gitu ya. Handrem mechanical. Terus ini ada asbaknya. Ini ada apa namanya, buat kalau misalnya ngecas ya, 120 watt. Terus di sini ada tombol untuk mengaktifkan parking sensornya. Terus juga di sini buat nyalain AC belakangnya gitu. Nyala sama matiinnya gitu. Sekarang kita pindah ke bagian belakangnya.
Di sini, oh ya sebelumnya di sini juga ada hand gripnya. Jadi kalau misalnya driver atau penumpangnya pendek, kalau naik nggak perlu kesusahan karena ada hand grip di sini. Ini adalah salah satu fitur yang bermanfaat banget karena di Pajero ini nggak ada. Sekarang kita pindah ke bagian belakangnya. Oke. Untuk joknya sendiri ini udah gue posisikan sama kayak gue, tinggi gue sekitar 170-an ya. Di bagian belakang ini kaki gue juga enak, ada ruangnya, belakang cukup nggak mentok. Terus di samping ini ada material kulit, ada ornamen wood panel ya. Terus untuk penyimpanan terbukanya ada, tapi lebih sempit sih. Ada cup holdernya. Terus di sarung di joknya ini juga ada penyimpanan ya, cukup dalam, lumayan lah, cukup. Terus di tengah ini ada cup holdernya, ada 2, dan ini ada armrestnya, tapi armrestnya nggak ada cup holdernya ya. Terus nah ini di depan ada TV, cuma ini ya aftermarket. Terus ini sudah double blower, ini pengaturan AC-nya di sini. Terus apa lagi ya, oh ini di belakang dikasih gantungan gitu. Ini gua ngerasanya tinggi ya, gue duduk di sini. Beda kalau misalnya gue pernah duduk di Pajero seperti itu, tapi rada tinggi. Tapi ini gue ngeliatnya kok kayak pendek ya, gitu, pendek banget, kayak ada yang menonjol gitu di tengah-tengah. Tapi saya tidak tahu apa ini. Overall duduk di sini cukup nyaman dan kerasa banget kayak bosnya gitu. Ya, halo, dadah ya. Oke, karena udah kita jelajahi semua bagian depan, samping, belakang, dalam. Sekarang kita akan tanya-tanya sama ownernya. Oke, sekarang kita akan bertanya-tanya kepada ownernya terkait user experience dari mobil ini. Sekarang kita panggil Bang Diel. Bang, apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Oke, gue mau nanya-nanya nih ya, terkait mobil lu nih. Mungkin bisa dijelasin sejarah lu beli mobil ini gimana, dari kapan? Sejarahnya gue beli mobil ini tuh tahun 2015. Oke. Nah sebelumnya itu kan gue pakai Nissan Grand Livina. 2012. Dulu tuh beli baru. Akhirnya sudah pakai sekitar 4 tahun gue jual, ganti cari mobil yang lebih besar. Terus? Nah sejak itu gue cari-cari lagi. Akhirnya gue dapat Fortuner ini. Pilihannya. Mantap. Kalau ini gue dapat keadaan second tahun 2015 itu di harga 230 juta. 230 juta, kilometer 80.000. Dapat dulu, iya. Tangan pertama dari baru. Iya. Berarti Anda tangan kedua. Oke. Sekarang. Terus gimana? Gitu. Ya, itu aja. Udah berapa lama pakai mobil ini? Pakai mobil ini sekitar udah 6 tahun ya, di 2015 ya. Karena ini kan mobilnya tipikal mobil keluarga nih. Iya. Kayak mobil-mobil adventure kan. Iya. Paling jauh kemana pakai mobil ini? Paling jauh sih ke Garut ya. Ke Garut aja. Paling jauh ke Garut. Paling ke Jogja pernah sekali. Oh gitu. Tapi udah lama banget. Oke. Untuk plus minus dari mobil ini selama lu pakai dari 2015 ya, gimana tuh? Plus minusnya kalau menurut gua Toyota sih nggak ada ya. Toyota nggak ada ya? Badak sih mobilnya. Badak ya. Gua semenjak mobil dari baru kemarin ganti shock breaker di kilometer 200.000. Dari mobil di baru ganti shock breaker itu doang. Baru itu doang. Mesin aman. Mesin transmisi aman. Oke. Kayak kakinya kuat, badak. Mobil sih badak banget. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal badak-badakan, soal kuat-kuatan, kita tahu Fortuner ini rival abadinya siapa kan. Nah, kalau menurut lu dibandingkan dengan rival abadinya itu lebih badak mana? Lebih badak Fortuner ya. Nah, kenapa tuh? Karena kalau kelihatan kalau misalkan rivalnya nih Pajero kan, kita lihat gitu, banyak kan rata-rata Pajero tuh overheat, sering overheat, turbonya jebol ya kan. Ya itu sih menurut gue ya, beda-beda kan orang-orang. Pribadi. Iya, kalau Fortuner sih kalau gue rasa sih lebih badak ya, lebih badak. Kuat. Itu. Berarti overall lu puas ya dengan mobil ini? Puas banget. Oke. Mungkin ada rencana untuk dilepas atau gimana? Rencana sih ada, tapi masih mikir-mikir. Masih mikir. Oke, Oke, kalau gitu gua thank you banget sudah diberikan kesempatan untuk mengulas mobil legend ini karena ya udah berapa generasi kan mobil ini di sini dan banyak banget pakai dan
mobil ini juga dapat image arogan kan. Betul. Kebetulan. Iya. Dan masih bisa masuk solar goceng. Iya Mas. Oh iya bener. Cumi approve. Tapi kalau gue lihat-lihat untuk harga jualnya yang diesel ini masih tinggi ya. Masih tinggi karena peminat mobil diesel di Indonesia masih lumayan banyak ya daripada mobil bensin. Betul. Nah, harga jualnya masih lumayan. Depresiasi harganya nggak begitu jauh dari harga second tahun 2015. Jadi nggak begitu jatuh turunnya ya. Jatuh, betul. Oke. Memang kalau dibandingin sama yang bensinnya malah jauh banget. Jauh banget bensin karena kan terkenal borosnya itu ya. 2700 cc dengan 1:5. Iya. Orang di Jakarta cuma mau pakai. Oke. Iya gitu. Oke, gue sebelumnya thank you banget udah diberikan kesempatan untuk ngulas mobil ini. Thank you. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang mungkin ngincer mobil yang badak, mobil buat jalan jauh, ya buat ngangkut keluarga, barang banyak, dan mungkin nggak pengen kelihatan terlalu berlebihan. Iya, bisa ngincer Fortuner lama ini dan harganya menurut gue cukup terjangkau gitu. Masih affordable ya. Terima kasih sudah menonton video review kami. Kalau suka beri jempol ke atas. Jangan lupa tinggalkan komentar dan jangan lupa juga share ke teman-teman yang lu mau beli mobil ini. Terima kasih dan sampai jumpa di Second Notif berikutnya. Bye bye.